bahwa Tuhan taruh sesuatu yang ada di dalam hati kita untuk ingin melihat 2014 kita membangun sebuah atau memberikan kesempatan pada generasi yang baru untuk muncul. Memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi yang baru ini untuk lahir di tengah-tengah kita. Dan sepertinya waktu kita berdoa waktu itu, kita merasa bahwa Tuhan mendorong dalam hati kita untuk memberikan perhatian lebih kepada generasi yang lebih muda, the next generation. Untuk memberikan kesempatan mereka dalam lebih banyak hal lagi. Untuk mempersiapkan mereka lebih lagi untuk sesuatu yang lebih besar. Itu kesan yang kami dapat. Tapi kemudian karena saya yang kebagian tugas untuk berkhotbah hari ini, pada waktu saya mulai mempersiapkan diri, semakin dekat pada hari ini, semakin saya overwhelmed dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Karena jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada apa yang semula kami pikirkan. Semula kami memikirkan bahwa gereja kita walaupun dikenal sebagai gereja yang muda, kita perlu memberikan kesempatan dan perhatian pada generasi yang lebih muda lagi, karena tanpa kita sadari kita semua menjadi lebih tua. Walaupun yang saudara lihat di depan ini tampaknya masih muda, dia tidak muda lagi saudara, hampir gocap. Dan saudara, kita semua manusia akan cenderung cari nyaman, apa yang nyaman dengan keberadaan kita. Dan kita merasa bahwa Tuhan memperingatkan pada kita untuk memperingatkan kita semua untuk waspada, untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Dan sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin bertanya pada saudara, berapa banyak di antara saudara yang hadir di kebaktian ini, di dalam maupun yang kebagian di luar saja, saudara bertemu dengan Tuhan Yesus sebelum saudara berusia 30 tahun? Wow, angkat tangan tinggi-tinggi, tolong jangan ditahan sebentar, lihat sekitar saudara, berapa banyak. Mayoritas, hampir sebagian besar kita bertemu Tuhan di bawah umur 30 tahun. Oke, saya ingin mengerucut sebentar lagi. Berapa banyak saudara bertemu dengan Tuhan sebelum saudara berusia 25 tahun? Angkat tangan tinggi-tinggi, look around, lihat sekitar saudara. Oke, saya turunkan sebentar, saya ingin mengerucut lagi. Saudara menemukan atau bertemu dengan Tuhan lahir baru sebelum saudara selesai kuliah. Look around. So, kenapa generasi berikut? Karena memang sebagian besar kita bertemu dengan Tuhan waktu kita muda. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sifatnya rohani, something spiritual behind this? Apakah ini cuma kebetulan saja manusia bertemu dengan Tuhan pada saat mudanya? Harusnya menurut saya enggak. Biasanya harusnya kalau menurut logika manusia akan cenderung bertemu Tuhan di ranjang kematiannya. Tidak pada saat segala sesuatu sedang mekar-mekarnya dan lagi sedang excitingnya. Tapi aneh kenapa Tuhan hadir dan menunjukkan, menyatakan dirinya dalam kehidupan kita semua pada saat kita semua masih muda. Kita perlu menyadari dan mengerti potensi yang terpendam dan tersembunyi di balik atau di dalam generasi muda yang sedang Tuhan percayakan pada kita. 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus pernah memperingatkan anak didiknya. Paulus pernah bicara pada muridnya yang bernama Timotius, di ayat ke-12 di 1 Timotius pasal keempat dia berkata seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang kenyataan dalam kehidupan, saya minta ayatnya ditahan di sana sebentar, rendah atau muda seringkali diidentikan dengan segala sesuatu yang tidak bernilai, tidak berpengalaman, belum cukup asam garam, tidak matang. Itu sebabnya segala sesuatu yang muda seringkali diremehkan. Dan pada waktu kami mempersiapkan diri, all the process, kita merasa bahwa kita perlu kasih kesempatan kepada anak-anak yang lebih muda untuk dikasih kepercayaan lebih tinggi. Kita kemudian mulai bereksplorasi, mungkin pemimpin pujian yang lebih muda, pemain musik yang lebih muda, pengkhotbah yang lebih muda. Pertanyaannya adalah, siapkah JPCC untuk menerima generasi yang lebih muda? Yang 3 orang yang siap. Saya pernah berulang kali cerita pada saudara bahwa betapa saya terintimidasinya karena saya harus bicara di hadapan publik, di hadapan audiens yang umurnya jauh lebih banyak dari saya. Berapa sering saya merasa terintimidasi karena tatapan wajah orang-orang yang ada merasa bahwa begitu muda tahu apa dia.
Karena muda seringkali diidentikan dengan tidak berpengalaman, belum banyak tahu, belum banyak bisa. Tapi saya bersyukur pada waktu saya muda, waktu saya mulai melayani, waktu saya secara artikulasi belum selancar ini dan belum berpengalaman, ada orang yang memberi kesempatan pada saya, ada orang yang bertahun-tahun duduk mendengarin saya, masih tepukin tangan saya walaupun khotbahnya salah-salah, ngaco-ngaco mungkin. I thank God for that opportunity, untuk kesempatan itu, untuk saya bisa ada sejauh ini. Dan Tuhan sudah memperingatkan pada kita bahwa look, kita perlu memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk datang dan datang bertemu dengan Tuhan di tengah-tengah kita. Tanpa kita sadari kebaktian kita tambah lama akan tambah tua. Walaupun kita masih merasa muda. Oh, mungkin saudara enggak, walaupun saya masih merasa muda. Saya mau beritahu saudara, berulang kali saya berdiri di situ, kalau yang musiknya kadang-kadang lebih cepat beatnya dari yang saya harapkan, saya merasa nggak nyaman. Tapi karena saya nggak mau kelihatan tua, saya juga ikut-ikut. But let me tell you, saya mau kasih peringati saudara bahwa kalau kita betul percaya bahwa Tuhan mempersiapkan kita untuk menjangkau generasi yang lebih muda, saya mau peringatkan saudara, kita perlu siap-siap untuk tidak nyaman. Ada 5 orang yang bilang oke. Kita harus siap-siap nggak nyaman. Kita harus siap-siap berhadapan dengan tim musik yang lebih muda yang belum sepengalaman. The true worshipers, the JPC worship, the senior worship. Saya nggak tahu nanti namanya apa. Kita harus siap-siap dengan yang mungkin mimpinya belum selancar, yang senior yang sudah punya waktu jam terbang lebih banyak. Yang khotbah mungkin juga masih baru mulai get into the flow. Saudara, kita perlu get used to it. Kita perlu, saudara mulai tegang. Saudara yakin bahwa, saudara masih percaya ada potensi di generasi yang berikutnya? Ushers yang lebih muda, kameramen yang lebih muda, dipimpin oleh leader yang lebih muda, didoakan oleh orang-orang yang lebih muda. Dan Paulus bilang sama Timotius bahwa, look, kamu nggak akan dihormati hanya karena kamu tampangnya tua. Kamu akan dihormati kalau perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu bisa jadi teladan. Baru kamu akan dihormati dunia. The way you love others, the way you behave, tingkah lakumu, orang baru akan menghormati. Saya tadi pagi bilang sama all the girls, saya bilang, girls, kalau engkau mau diperlakukan sebagai tuan putri, jangan mau diperlakukan yang lain. Kalau orang memperlakukan engkau tidak seperti tuan putri, jangan mau terima. Karena cara engkau bertingkah laku yang menentukan bagaimana orang memperlakukan engkau. Salaman sama anak cowok, jangan kasih tangan begini, kasih begini. Karena apa yang kau lakukan, perilakumu yang menentukan orang menghormati engkau apa enggak. Kalau engkau terima bagaimana engkau diperlakukan, maka orang akan melakukan engkau seperti itu. So, watch the way you live, kata Paulus sama anak-anak muda yang ada. Dan saya berdoa bahwa dalam kehidupan saudara, no one ever look down on you. Karena cara engkau bicara, cara engkau hidup, cara engkau bertingkah laku, kasihmu pada orang lain, terutama pada mereka yang tidak pernah bisa membalasnya, kesetiaanmu dalam persahabatan, kesetiaanmu dalam pekerjaan, kesetiaanmu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada jabatanmu, kesetiaanmu kepada Tuhanmu, kesucianmu yang membuat dunia di sekitarmu respect dan hormat kepada engkau. And no one ever look down on you. Amin. Tapi kenyataannya adalah kita menghadapi dunia yang sekitar kita yang akan menganggap remeh yang muda. Tapi hari ini kita mengambil keputusan. Kita tidak mau menjadi generasi yang seperti itu. Ada amin? Kita mau menjadi gereja yang memberikan kesempatan pada generasi berikutnya untuk muncul. Oleh sebab itu, saya mau berikan saudara 3 alasan. Kenapa? Why are we reaching out to the young generation? Kenapa kita mau menjangkau dan harus menjangkau generasi yang lebih muda? Yang pertama, alasan yang pertama, to help them to find God's purpose. Untuk menolong mereka bertemu dengan rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk bertemu dengan purpose dalam kehidupan mereka. Kata kunci yang pertama, purpose. Pernahkah saudara sekali lagi bertanya mengapa mayoritas kita lahir baru di usia muda?
Pernahkah saudara bertanya, kenapa Tuhan selamatkan saya waktu saya masih muda? Sebab kalau tujuan Tuhan menebus dan menyelamatkan kita hanya untuk kehidupan yang kekal, maka dia tidak perlu menyelamatkan kita pada waktu kita muda. Dia bisa menunggu kita sampai kita ada di ranjang kematian, baru kita diselamatkan. Kalau tujuannya hanya untuk kehidupan yang kekal. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita waktu masih muda karena dia punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Karena dia tidak ingin rencana dan apa yang ada di pikirannya sia-sia. Dan dia ingin melihat rencananya digenapi dan menjadi kenyataan di dalam dan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mencari jalan, berusaha datang dalam kehidupan kita, menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan rencananya kepada kita, menyatakan semua yang ada di pikirannya kepada kita pada saat kita masih muda, sehingga sejak muda kita bisa menggenapi dan menghidupi purpose yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. So if you're young, ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu. If you're older, seperti saya, ada rencana Tuhan di generasi berikutnya yang Tuhan ingin engkau tolong mereka untuk temukan. Karena ada panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka yang perlu ditemukan. Dan bersama-sama kita perlu menjadi gereja yang memfasilitasi hadirat dan suasana Tuhan supaya generasi yang lebih muda bisa bertemu dengan Tuhan. Ada amin? Dan untuk itu kita semua akan siap-siap untuk menjadi tidak nyaman. Siap-siap menjadi fasilitator, menjadi wadah untuk Tuhan pakai untuk memfasilitasi, menjangkau generasi yang lebih muda, membawa mereka bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan ingin menyingkapkan rencananya dalam kehidupan anak-anak muda sejak mereka muda, iblis tahu itu. Itu sebabnya dengan segala cara iblis berusaha menawarkan saingan. Saudara, kalau orang-orang muda lari ke gereja itu bukan sesuatu yang harusnya lazim. Karena di dunia sana, anak-anak muda lari kepada segala sesuatu yang ditawarkan di luar sana. Dan membuat mereka kemudian tertarik ke situ. Itu sebabnya merupakan tanggung jawab kita untuk bikin gereja sedemikian rupa menariknya. Sehingga anak-anak muda, generasi yang muda akan berbondong-bondong lari mencari Tuhan. Mencari panggilan Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan mereka di gereja. Amin. Nah untuk itu, kita perlu membuat sebuah keputusan. Mazmur 145 ayat keempat berkata seperti ini. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat yang dahsyat menurut saya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Tapi saya mau minta teman-teman keluarkan versi bahasa Inggrisnya, karena ada beberapa hal yang terselubung dalam versi bahasa Inggris yang lebih dahsyat lagi menurut saya yang perlu kita simak. Dalam terjemahan New Living Translation bilang begini, let each generation tell its children of your mighty acts. Dikatakan, biarlah setiap generasi bercerita kepada anak cucunya perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Ayat ini berkata bahwa biarlah setiap generasi bercerita pada anak cucunya, seperti Mazmur 22 yang tadi kita baca, perbuatan-perbuatanmu, perbuatan-perbuatan dia yang dahsyat. Tahukah saudara bahwa generasi berikutnya hanya akan bisa mendengarkan tentang mengetahui, mengenal tentang perbuatannya yang dahsyat kalau saudara cerita? Saudara dan saya punya tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan perbuatan-perbuatan dia yang dahsyat kepada generasi berikutnya. Dan lanjutan ayatnya tadi berkata, kalau boleh keluarkan lagi, let them proclaim your power, sehingga mereka juga menyatakan kedahsyatanmu dan kuasamu. Supaya mereka juga mengakuinya, mengalaminya, dan kemudian menyatakan kekuasaanmu. Oleh sebab itu tantangan saya buat saudara semua, di minggu pertama di tahun yang baru ini adalah, marilah kita mengambil keputusan untuk menjadi generasi yang akan terus-menerus memberitahukan pada generasi berikut, anak-anak kita, about the mighty acts of Almighty God. Let's choose, let's make that decision to be that generation. Kita menjadi generasi yang akan terus bercerita pada anak cucu kita tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat dan menolong mereka bertemu dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. To tell them that God has a plan in your life, that God has a great future, bahwa God has a great purpose in and through you. Would you do so? Biar kita jadi generasi yang seperti itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
Alasan yang kedua adalah untuk menolong mereka untuk menemukan potensi mereka. Yohanes pasal ke-21, Yohanes pasal ke-21 ayat 18 dan 19 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dikatakan bahwa waktu kita masih muda, kita bisa melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Pada saat kita sudah lebih tua, kita tidak bisa lagi melakukan apa yang kita inginkan, malah harus mengikuti apa yang orang lain lakukan, atau yang lebih muda lakukan. Pada saat kita muda atau generasi muda penuh dengan potensi, dan tahukah saudara bahwa kita bisa temukan potensi dalam kehidupan seseorang sejak mereka sangat muda? Ada potensi yang terselubung dalam kehidupan generasi yang muda yang sudah bisa sejak sangat awal sudah bisa temukan. Sudah bisa temukan potensi untuk memimpin pujian, potensi menyanyi, potensi menulis lagu, potensi menulis buku, potensi menulis syair, potensi dalam dunia ekonomi, potensi menjadi seorang dokter, potensi untuk mengerjakan apa saja. Saudara bisa spot the talent and potential sejak mereka sangat muda. Dan semakin muda saudara menemukan potensi mereka, semakin cepat saudara menolong seseorang masih muda menemukan potensi dalam kehidupan mereka, semakin mereka bisa menggenapi atau mengeluarkan potensi yang dalam diri mereka, semakin mereka bisa berguna dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu tunggu untuk sekolah ke Jerman, jurusan mesin, jurusannya saudara nggak perlu dan saudara nggak suka. Walaupun Tuhan bisa bekerja untuk segala sesuatu demi kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Tapi saudara tidak perlu habiskan tahun-tahun yang nggak perlu. Itu tertawain saya nggak apa-apa memang. Saya juga sering tertawakan diri saya sendiri. Saudara bisa temukan potensi dalam kehidupan seseorang sejak mereka sangat muda. Bayangkan generasi yang akan muncul setelah kita. Kalau kita bisa temukan mereka sejak muda dan membangun mereka. Membantu mereka mengeluarkan potensi. Ya ada. Tantangan kita kepada teman-teman tim Praise Worship bukan hanya leading well, tapi bagaimana groom, membesarkan, melahirkan sebuah generasi yang baru, yang lebih dahsyat daripada kita. Tantangan kita yang berkhotbah, bagaimana menemukan hamba-hamba Tuhan yang punya hati cinta Tuhan, yang tidak akan pernah memanipulasi firman demi kepentingan diri sendiri, dan melayani Tuhan dengan segenap hati, berani menjadi suara daripada Tuhan bagi generasi yang ada. Dan kita perlu temukan potensi dan talenta seperti itu, kemudian membangun mereka sedemikian rupa, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi lingkungan dan generasi yang akan datang. Ada amin? Saya bayangkan kalau sudah bisa temukan atlet-atlet muda sejak mereka muda, dan dilatih sedemikian rupa, saya kira kita tidak akan terseok-seok lagi di SEA Games. Negara-negara Asia Tenggara yang lain akan ngejar kita setengah mati seperti waktu saya masih muda. Saya masih ingat, waktu saya muda kalau nonton, waktu saya kecil bukan muda, sekarang masih muda. Waktu saya kecil, kalau nonton SEA Games selalu ketawain urutan kedua sama kita emasnya jauh banget. Berapa banyak yang ingat? Ya ingat generasi saya, yang lain memang. Kita ada di ujung, emas sudah 100-an. Yang kedua, kalau nggak salah dulu Thailand, Malaysia, Thailand, mereka saingan di situ. Jaraknya 50-60 emas. Kita 100-an selalu. Sekarang kita dapat 1 emas saja halaman depan gede banget. Berapa banyak saudara setuju bahwa kita tidak kekurangan potensi sama sekali? Kita nggak kekurangan potensi. Yang kita perlu adalah menemukan potensi itu dan mengeluarkan potensi itu secepatnya. Enggak pakai sepatu aja zaman saya lari 3.000 meter menang kok. Kita nggak lack of potential, cuman kita kekurangan orang-orang yang bisa spot the potential, yang kemudian membawa mereka keluar. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan hari ini membakar beberapa orang to start something, to do something.
Di perusahaan saudara, mungkin saudara selama ini, duduk di kursi yang paling nyaman. Mungkin Tuhan akan tantang saudara to give your chair away buat orang yang lebih gila dan lebih muda. Mungkin di departemen saudara, mungkin di area saudara, God gonna challenge you, dan 2014 gonna be a different year. Karena saudara mulai lihat ada purpose dalam kehidupan seseorang yang lebih muda, ada potensial yang tersembunyi di balik orang yang lebih muda, dan saudara Tuhan pakai untuk memfasilitasi mereka untuk keluar, menjadi pribadi yang lebih baik, dan saudara tetap Tuhan pakai untuk mentor mereka, membimbing mereka, dan mengeluarkan mereka, membawa mereka muncul ke tempat yang Tuhan inginkan. Amin. Sama seperti sudah banyak produk yang mulai keluar, yang di tengah-tengah kita, yang mulai bermunculan, bukan hanya dikenal di bangsa ini, dan mulai going global. I pray. Seperti saya sudah doakan sejak bertahun-tahun, produk kita merajalela di Asia Tenggara, di Asia Pasifik, bahkan ke ujung bumi. Your fashion, your food. Jangan beli franchise roti dari luar negeri lagi. Bikin roti jual ke Jepang, kenapa enggak? Ada 3 orang yang bilang amin, 2 enggak. Mangga 2 akan penuh dengan produk-produk buatan dalam negeri yang akan diekspor ke luar negeri. Semua yang punya toko di Mangga 2 bilang, saudara nggak perlu lagi shopping trip ke Hong Kong untuk import barang baju dari Cina, tapi saudara mulai ke Hong Kong, bikin pameran di situ dan jual barang-barang saudara situ. Ada beberapa mulai excited, yang lain masih belum percaya dengan apa yang saya katakan. Well, it's okay. It's okay. Saudara mulai bikin software company, mulai bikin apps, mulai bikin program yang saudara ekspor ke luar negeri, and your way of thinking is global, karena saudara datang dari generasi yang berbeda. Don't listen to these old folks, karena kami sudah lewat. Kami memang pikiran kami terlalu sempit, terlalu kecil, mungkin kadang-kadang nggak nyampe sebagaimana saudara berpikir. So, kadang-kadang memang saudara harus lewati dan lompati pikiran kami yang terbatas to go further and go higher. Ada amin? Tapi saya percaya di tengah-tengah kita ada angkatan generasi yang lebih tua seperti saya, yang terbuka pikirannya hari ini, yang tidak takut untuk pundaknya dilompati, kepalanya diinjak, untuk generasi berikutnya naik lebih tinggi dan pergi lebih jauh. Ada amin? Dan let's see, dan mari kita lihat 5-10 tahun dari sekarang apa yang terjadi di dunia olahraga, di dunia bisnis, di dunia fashion, di dunia kedokteran. Let's see what happen. Karena ada generasi muda yang muncul, karena ada generasi yang menceritakan pada mereka perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita pilih untuk menjadi generasi yang seperti itu. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu menjangkau generasi yang muda, adalah supaya kita menolong mereka untuk membangun karakter mereka. Yang pertama adalah to find their purpose. Yang kedua adalah to develop their potential. Yang ketiga, to build their character. Berapa banyak saudara tahu bahwa banyak orang yang potensinya luar biasa. Mereka sangat talented, tapi mereka tidak berhasil karena mereka tidak punya karakter yang menopang kehidupan mereka. Kalau ngitung talentanya luar biasa, nggak ada tandingannya. Tapi untuk seseorang berhasil dalam kehidupannya, dibutuhkan bukan hanya potensi, tapi karakter yang bisa menopang. Berapa banyak artis-artis Hollywood yang talentanya luar biasa, hidupnya berantakan karena tidak ada karakter yang menopangnya. Potensinya luar biasa, berhasil luar biasa, putus pacar sekali, putus semua. Satu kejadian dalam kehidupannya hancur berantakan. Tahukah saudara apa yang membedakan antara Samson dan Yusuf? Dua-duanya punya purpose daripada Tuhan dalam kehidupannya. Sejak belum lahir Tuhan sudah bernubuat dalam kehidupan mereka. Dua-duanya punya potensi yang luar biasa. Mereka dua-duanya sangat berbakat. Tapi Samson tidak punya karakter sebagaimana yang Yusuf miliki. Saya pribadi percaya, ini pendapat saya pribadi. Kalau Samson punya karakter yang lebih baik, mungkin kehidupan Samson tidak akan seperti itu. Walaupun mungkin banyak orang menganggap bahwa Samson mati dengan mulia, glorious, karena dia meruntuhkan. Saya masih ingat cerita sekolah minggu.
Dia tarik rantai, merantai dia di 2 pilar dan kemudian orang Filistin dia bawa mati bersama dia. Glorious death. Tapi pribadi, kalau Samson punya karakter, menurut saya kitab Hakim-Hakim akan jauh lebih tebal dari itu. Karena ada jauh lebih banyak yang bisa dituliskan tentang Samson yang akan kita baca sampai hari ini. Unfortunately, karakter nggak terbangun dalam satu hari. It takes years, decades, to build someone's character. Walaupun kita spot ada orang punya talenta, belum tentu mereka punya karakter. Itu sebabnya kita harus menjadi generasi gereja yang membangun karakter generasi berikutnya. Ada amin? Ya ada amin? Sekali lagi saya katakan bahwa negara kita tidak kekurangan talenta dan potensi. Dunia ekonomi, we have geniuses. Di dunia politik, we have geniuses. But again, when it comes to karakter, kalau kita nggak kepentok, seringkali kita belum sadar. Saya kira ada banyak hal yang di negara kita harus berubah. Karakter bangsa kita harus berubah. Mencegah lebih baik daripada mengobati pun belum menjadi salah satu budaya bangsa kita. Sebelum tabrakan parah di pintu kereta api nggak pernah diurusin. Saya nggak berdoa dan berharap ada kecelakaan di udara di Cengkareng, tapi kita semua sudah tahu, ini rahasia umum. Sekarang bandara sudah crowded, congested seperti itu. Masalah yang harusnya 5, 6, 10 tahun yang lalu sudah kita ketahui dan harus ditanganin. But again, itulah kita. Saya berdoa, ada satu generasi yang baru, yang pola pikirnya berubah. Berbeda, melakukan banyak hal berbeda di tengah-tengah bangsa kita. Dan melihat generasi itu muncul, merupakan salah satu tanggung jawab daripada kita semua. Ada amin? Saya mau saudara buka ini sebagai closing verses saya. Yehezkiel pasal ke-17. Saya akan bacakan buat saudara ayat 22 dan 23. Sebelum kita terima perjamuan kudus. Inilah yang dikatakan Tuhan yang Maha Tinggi. Dari pohon cemara yang tinggi akan kupetik pucuknya, lalu kupatahkan sebuah dahannya yang muda. Kutanam dahan itu di gunung yang menjulang ke awan, di gunung tertinggi di Israel. Iya, pucuk ini, pucuk yang muda ini, dahan yang muda ini, kutancapkan. Di sana ia akan bertunas dan menghasilkan buah, lalu menjadi pohon cemara yang megah. Segala jenis unggas akan bersarang di dalamnya dan berlindung di bawah naungannya. Semua pohon di negeri akan faham bahwa akulah Tuhan. Pohon yang tinggi kutebang, pohon yang rendah kubuat tumbuh menjulang. Pohon yang segar kujadikan kering kerontang, dan pohon yang kering kuberi tunas dan kembang. Aku, Tuhan telah berbicara, segala perkataanku akan terlaksana. Waktu saya terima ayat ini, I was overwhelmed dengan apa yang Tuhan janjikan. Dia berkata, aku akan ambil dahan yang baru. Dan aku akan menanamkan pucuk yang baru ini sendiri. Aku akan menancapkannya dan dia akan bertunas, mulai tumbuh, bercabang, dan berbuah. Berapa banyak sudah percaya kalau dia berbuah, pasti buahnya lebat. Generasi muda ini akan berbuah lebat dan dikatakan dia akan dibuat megah dan banyak yang bisa bersarang dan berlindung di dalamnya atau di bawahnya. A new generation yang akan bisa menjadi tempat berlindung banyak orang. Supaya dikatakan semua pohon di negeri ini faham bahwa akulah Tuhan. Kemudian dia tutup dengan kata-kata, Tuhan, aku, Tuhan telah berbicara, segala perkataanku akan terlaksana. Waktu saya baca ini, saya berkata, this is a prophecy. Generasi yang baru akan Tuhan bangkitkan sendiri di tengah-tengah kita. Tadinya saya berpikir cuma melayani di mimbar, melayani di gereja. But no,
It's gonna be a new generation di seluruh bangsa ini. Saudara akan temukan ada pemimpin-pemimpin yang baru. Mungkin lurah yang kamu terlalu muda jadi lurah. Kamu terlalu muda untuk jadi camat. Kau terlalu muda untuk jadi wali kota. Kau terlalu muda untuk jadi gubernur. Kau terlalu muda untuk jadi seorang menteri. Kamu terlalu norak untuk menjadi seorang menteri atau menko. Kau terlalu muda untuk menjadi seorang jenderal. Kau terlalu muda untuk memimpin sebuah bangsa. You know what? A new generation will rise. Yang akan melakukan segala sesuatu differently. Saya kemarin membaca tentang wali kota di Bandung yang masih berusia 40-an. Saya baca visinya di pesawat. Dia akan bikin hop on, hop off bus di Bandung. Saya bilang karena saya baru pulang liburan, wow ini kayak di luar negeri. Kemudian dia bilang, dia akan bikin kota Bandung punya sepeda seperti di Jepang. Orang bisa sewa sepeda, kemudian dikembalikan di mana saja, dan bisa explore Bandung dengan sepeda. Saya bilang, wow, it's gonna be very soon Bandung seperti luar negeri. Mungkin Bandung akan menjadi salah satu kota yang paling muda yang menjadi contoh. Saya dengar kemarin Bogor punya wali kota yang muda, dan umur 30-an, 40-an, atau 30-an. Saya pikir, you know what, saya waktu tadi pagi, I was prophesying, saya bahkan tidak tahu, nggak ingat itu. But you know what, it's gonna be more and more young leaders rising in this nation. Untuk membuat segala sesuatu berubah dan berbeda. Whether or not kita siap. Tuhan sendiri akan membangkitkan sebuah generasi yang baru. And we will do things differently. Saya berdoa supaya seluruh pohon di negeri ini faham bahwa akulah Tuhan yang menanamkannya. Amin. Amin. Sudah siap? Let's look forward for an exciting 2014. Saudara muda, potensi dalam diri saudara. Kalau saudara merasa Tuhan mau pakai saudara untuk membangkitkan generasi berikutnya, let's do together hand in hand. Mari kita lihat generasi yang baru ini muncul, mengubahkan generasi ini dan mengubahkan masa depan bangsa kita. Amin. Perusahaan saudara bisa berubah, pernikahan saudara bisa berubah, rumah tangga saudara bisa berubah, masa depan kita bersama-sama bisa berubah. Amin.